Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua tetap sehat ya. Jaga kesehatan kalian supaya bisa tetap ke sekolah, bisa tetap belajar dan tidak ketinggalan pelajaran. Oke, tetap semangat ya belajarnya. Oke, Pak, siap. Jadi, bagaimana? Sudah siap belajar kan? Oke, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Oke, jadi hari ini kita bakalan belajar tentang sel. Ada yang tahu apa itu sel? Atau ada di antara kalian yang sudah pernah baca materi tentang sel? Saya sudah pernah baca, Pak, sepintas. Cuma masih banyak materi yang belum saya pahami, Pak. Coba kamu jelasin apa yang kamu tahu tentang sel. Sel adalah unit atau penyusun terkecil dari makhluk hidup, Pak. Oke, jadi udah betul ya. Jadi sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu punya sel. Manusia, tumbuhan, hewan. Nah, setiap bagian-bagian tubuh kita juga memiliki sel. Karena setiap makhluk hidup disusun atas sel. Jadi, sel pertama kali diteliti oleh fisikawan Inggris namanya Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian di tahun 1893, dua ilmuwan Jerman, Schwann dan Schleiden, mengemukakan prinsip dasar baru tentang sel. Jadi ada 3 isi teori tentang selnya. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan sel-sel yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada bagian-bagian sel. Nah, secara garis besar, bagian-bagian sel ada 3. Yang pertama ada membran sel pada hewan atau dinding sel pada tumbuhan. Nah, membran sel ini merupakan bagian terluar dari sel yang fungsinya adalah melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, kemudian memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, kemudian menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Kemudian yang kedua ada sitoplasma.